Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Zalianti. Saya ingin menjelaskan tentang materi biologi dan langsung saja ke penjelasannya. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang materi biologi. Nah, saya jelaskan sedikit nih. Biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup dan proses-proses yang terjadi dalamnya. Biologi mencakup berbagai aspek seperti struktur, fungsi, perilaku, dan interaksi makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Nah, setelah saya menjelaskan tentang pengertian dari materi biologi, saya akan menjelaskan caranya untuk kita melihat materi biologi. Nah, yang pertama, kita harus membuka brosur. Di brosur ini kita dapat melihat materi-materi seperti materi biologi dan materi yang lainnya. Lalu kita ke search, lalu kita menulis PHRT. Di sini kita akan mempencet University of Colorado Boulder. Di sini banyak materi-materi seperti fisika, kimia, biologi, dan matematika. Lalu setelah kita masuk ke dalam link ini, kita harus ke bawah dan mencari sesuai apa yang materi ingin kita jelaskan. Nah, karena materi saya ingin menjelaskan biologi, jadi saya memencet biologi. Nah, di biologi juga ada cabang-cabang biologi. 1. Botani, mempelajari tentang tumbuhan dan jamur. Yang kedua, zoologi, mempelajari tentang hewan. Yang ketiga, mikrobiologi, mempelajari tentang mikroorganisme seperti bakteri dan virus. Keempat, ekologi, mempelajari tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. 5. Genetika, mempelajari tentang sifat-sifat keturunan makhluk hidup. 6. Biokimia, mempelajari tentang proses-proses kimia yang terjadi di dalam makhluk hidup. Selanjutnya, ada konsep-konsep dasar biologi. Yang pertama, sel, unit dalam dasar kehidupan. 2. Jaringan, kumpulan sel yang memiliki fungsi yang sama. Ketiga, organ, kumpulan jaringan yang memiliki fungsi yang sama. 4. Sistem, kumpulan organ yang memiliki fungsi yang sama. 5. Evolusi, perubahan yang terjadi pada makhluk hidup over waktu. Gen, unit dasar sifat keturunan. Selanjutnya, ada manfaat biologi, pengembangan obat-obatan. Nah, di biologi ada juga membantu dalam pengembangan obat-obatan efektif. Yang kedua, pengembangan teknologi. Di biologi membantu dalam pengembangan teknologi juga tahu yang berhubungan dengan makhluk hidup. Yang ketiga, pengelolaan lingkungan. Biologi membantu dalam pengelolaan lingkungan dan konservasi sumber daya alam. Sangat banyak, bahkan saking banyaknya, biologi itu dapat berguna dari banyak hal. Nah, selanjutnya, yang keempat, pengembangan makanan. Biologi membantu dalam pengembangan makanan yang sehat dan bergizi. Nah, selanjutnya, selain itu, ada metode penelitian biologi. Selain kita mempelajari tentang kayak zoologi, pertumbuhan, ataupun yang kayak makanan yang tadi sudah saya jelaskan, di sini juga ada observasi, pengamatan langsung terhadap makhluk hidup. Nah, ini tuh di biologi ada yang namanya pengamatan langsung terhadap makhluk hidup. Jadi, kita akan mengamati langsung makhluk hidup yang akan kita amati. Nah, ada juga eksperimen, pengujian hipotesis dengan menggunakan metode ilmiah. Nah, eksperimen ini kita dapat yang namanya menggunakan barang-barang dari eksperimen. Dengan begitu kita akan melihat ataupun mentakar apa yang ingin kita eksperimenkan. Nah, selanjutnya ada analisis data. Analisis data yang diperoleh dari observasi dan eksperimen. Analisis data ini seperti kita mengambil suatu analisis dari observasi dan eksperimen. Jadi, jika eksperimennya segini, kita akan menulis dengan seperti analisis data. Seperti itu. Nah, saya akan lanjut menjelaskan tentang apa yang ada di materi biologi ini. Seperti tampilan warna cahaya. Nah, kalau kalian ingin lebih teliti dengan penjelasan dari materi biologi, kalian di sini ada tampilan warna cahaya. Di sini seperti video. Nah, kalian tinggal mengikuti dan dengan mendengarkan apa yang ada dari penjelasan tersebut. Nah,
Segitu saja dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.